Hello everyone, my name is Moses Nikoswara, NPM 224111156, kelas manajemen 22C. Di sini saya akan menjelaskan teori perspektif kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Teori perspektif kepemimpinan menelah berbagai sudut pandang dalam memahami fenomena kepemimpinan, dari sifat, perilaku, hingga konteks organisasi. Kepemimpinan dan konsep kepemimpinan. 1. Definisi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. 2. Komponen kepemimpinan. Pemimpin, pengikut, dan situasi merupakan 3 komponen inti dalam kepemimpinan. Sedangkan fungsi kepemimpinan memotivasi, mengkoordinasi, dan mengambil keputusan strategi adalah fungsi-fungsi dasar kepemimpinan. Pendekatan sifat dalam kepemimpinan. Ciri-ciri pemimpin: inteligensi, kematangan, dan motivasi diri adalah sifat-sifat yang umumnya dimiliki oleh pemimpin yang efektif. Teori sifat. Teori ini menyatakan bahwa pemimpin dilahirkan, bukan dibentuk. Ciri-ciri kepemimpinan bersifat bawaan. Kelemahan pendekatan. Teori ini dianggap terlalu sempit karena mengabaikan faktor situasi dan perilaku yang juga penting. Pendekatan perilaku dalam kepemimpinan. Gaya berorientasi tugas. Pemimpin lebih menekankan pada penyelesaian tugas dan pencapaian tujuan organisasi. Gaya berorientasi hubungan. Pemimpin lebih menekankan pada kepuasan dan kesejahteraan pengikut. Gaya partisipasi. Pemimpin melibatkan pengikut dalam mengembalikan keputusan. Pendekatan kontingensi dalam kepemimpinan. Teori kontingensi. Efektif kepemimpinan tergantung pada kesesuaian antara gaya kepemimpinan dan situasi tertentu. Faktor situasional, hubungan pemimpin-pengikut, struktur tugas, dan kekuasaan posisi adalah faktor situasional yang mempengaruhi. Implikasi praktis. Pemimpin harus fleksibel dan mampu menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan tuntutan situasi. Kelebihan pendekatan. Mempertimbangkan faktor kontekstual sehingga lebih realistis dalam menjelaskan kepemimpinan. Kepemimpinan transformasional dan transaksional. Kepemimpinan transformasional memotivasi pengikut untuk mencapai kinerja di atas ekspektasi melalui visi, inspirasi, dan perubahan. Kepemimpinan transaksional mempertahankan status KQUO melalui penghargaan dan hukuman berdasarkan pencapaian tujuan. Kepemimpinan efektif. Kombinasi kepemimpinan transformasional dan transisional untuk mencapai kinerja optimal. Kepemimpinan etis dan kepemimpinan spiritual. Ada 3, yaitu kepemimpinan etis, pemimpin yang berpijak pada nilai-nilai moral dan memberikan teladan perilaku etis. 2. Kepemimpinan spiritual. Pemimpin yang mendekatkan nilai-nilai spiritual, memotivasi pengikut, dan mencapai tujuan transendental. Dampak positif. Kedua pendekatan ini dapat meningkatkan kepercayaan, komitmen, dan produktivitas pengikut. Kesimpulan dan implikasi praktis. Kesimpulan, teori perspektif kepemimpinan menyediakan kerangka konseptual yang beragam untuk memahami fenomena kepemimpinan. Implikasi praktis. Pemimpin perlu mengaplikasikan pendekatan yang sesuai dengan situasi untuk meningkatkan efektivitas kepemimpinan. Pengembangan pemimpin. Pelatihan dan pengamalan praktis dapat membantu mengembangkan kemampuan kepemimpinan yang adaptif.
Thanks for listening.